Siapa yang tidak mengenal Kentucky Fried Chicken alias KFC? Ayam goreng KFC sangat dikenal oleh banyak orang di dunia. KFC juga merupakan salah satu franchise fast food terkenal asal Amerika Serikat. Kenikmatan ayam gorengnya membuat banyak orang selalu memenuhi gerai KFC tiap hari. Di balik kesuksesan KFC, ada kisah inspiratif sang pendirinya, yaitu Kolonel Sander. Kolonel Sander lahir di Henryville, Indiana, tanggal 9 September tahun 1890. Ia memiliki nama asli Harlan David Sander. Dia dibesarkan di sebuah peternakan di luar Henryville, Indiana dekat Louisville, Kentucky. Harlan Sander merupakan anak tertua dari pasangan Wilbur David Sander dan Margaret Ann Sander. Ayahnya bekerja di perkebunan dan kadang-kadang mencari tambahan uang dengan bekerja di rumah jagal. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari menjaga dan merawat Sander dan kedua adiknya. Pada tahun 1895, ketika Sander berusia 5 tahun, ayahnya meninggal dunia. Alhasil, ibunya menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja di pabrik pengalengan tomat. Ibunya sering meninggalkan Sander sebagai putra tertua untuk merawat kedua adiknya. Pada usia 7 tahun, ibunya mulai mengajarinya cara memasak. Karena memasak sudah menjadi tanggung jawabnya sehari-hari, pada usia kurang dari 10 tahun, kemampuan memasak Sander bisa dibilang sangat mumpuni. Untuk anak seusianya, ia bisa memasak berbagai menu dan bisa menggunakan pisau dan alat masak lain dengan sangat baik. Di usia 10 tahun Sander mulai bekerja di beberapa tempat masak yang diupah $2 sebulan. Pada usia 12 tahun, sang ibu menikah lagi. Sander tidak akur dengan ayah tirinya. Alhasil prestasinya di sekolah pun menjadi berantakan. Setahun kemudian, Sander nekat keluar dari sekolah dan pergi meninggalkan rumah. Ia bekerja serabutan untuk bertahan hidup, mulai dari bekerja di pabrik pembuatan kereta kuda hingga bekerja di perkebunan, seperti yang dilakukan ayahnya dulu. Dan di usia 13 tahun, Sander bekerja sebagai pelukis kereta kuda di Indianapolis. Di tahun berikutnya ia bekerja sebagai buruh di sebuah peternakan. Berbagai pekerjaan ia lakoni untuk bisa membiayai diri dan keluarganya. Pada tahun 1906, saat berusia 16 tahun, ia memalsukan tanggal lahirnya untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat dan kemudian Sander ditugaskan ke Kuba. Setahun setelahnya karena terlibat perkelahian, akhirnya Sander dipecat. Pada tahun 1907, Sander kembali tinggal bersama pamannya di Sheffield, Alabama. Ia bekerja untuk Southern Railway sebagai pandai besi di bengkel kereta api. Lagi-lagi, berbagai pekerjaan ia lakoni seperti menjadi pencuci mesin kereta api, peternakan, penjual ban hingga sempat menjadi agen asuransi. Pada tahun 1909, Harlan Sander menikah dengan wanita bernama Josephine King, saat itu usianya 19 tahun. Ia bertemu dengan Josephine pada saat ia bekerja di perusahaan pembuatan rel kereta api. Dengan Josephine, Sander memiliki 3 orang anak, yaitu 1 anak laki-laki yang bernama Harlan Junior dan 2 orang anak perempuan bernama Margaret dan Mildred. Setelah menikah, Sander memutuskan untuk belajar hukum di La Salle Extension University. Akhirnya Sander menjadi seorang sarjana hukum dari La Salle Extension University. Sander pun bekerja di sebuah institusi. Namun Sander dipecat lagi dari tempatnya bekerja karena ada konflik dengan kliennya. Pernikahan Harlan dengan Josephine tidak bertahan lama dan dipenuhi dengan drama perselingkuhan dari kedua belah pihak. Pada tahun 1920, Harlan Sander mendirikan perusahaan kapal feri. Usaha ini dinilai cukup sukses. Hanya dalam 2 tahun saja, perusahaan kapal feri milik Harlan Sander tersebut sudah menghasilkan profit ratusan ribu dolar dan dilirik oleh berbagai investor. Akhirnya, sekitar tahun 1923, Sander melepas perusahaan tersebut dan menjualnya ke investor. Hasil penjualan perusahaan kapal feri digunakan Sander untuk mendirikan perusahaan lampu di tahun 1924. Perusahaan ini gagal total karena pada pertengahan 1924 ada perusahaan listrik lain yang lebih mendominasi pasar dan menciptakan teknologi baru. Setelah gagal dengan perusahaan lampu, Sander pindah dari Indiana ke North Corbin, Kentucky. Disinilah awal tercipta makanan legendaris tersebut. Meskipun menghadapi berbagai kegagalan, Kolonel Sander tidak pernah menyerah. Pada tahun 1930, ia mengambil alih sebuah stasiun pengisian bahan bakar Shell di US Route 25, tepatnya di luar Corbin, Utara Kentucky di sebuah kota kecil tepi pegunungan Appalachian. Usaha ini juga tidak berjalan dengan baik karena pada tahun 1930, Amerika Serikat menderita krisis ekonomi parah yang dikenal dunia dengan nama The Great Depression. Setelah The Great Depression, Sander mencoba peruntungan kembali dengan mengubah stasiun pengisian bahan bakar miliknya menjadi restoran. Disinilah ia pertama kali melayani pelancong dengan resep yang telah ia pelajari sebagai seorang anak, yaitu ayam goreng dan hidangan lainnya seperti stik dan daging ham. Setelah 4 tahun melayani dari meja ruang makannya sendiri, Sander membeli stasiun pengisian bahan bakar yang lebih besar di seberang jalan dan berkembang menjadi 6 meja.
Sander mulai fokus menggarap restorannya hingga terkenal di masyarakat Kentucky. Restorannya selain menyajikan menu ayam juga menyajikan makanan lainnya seperti daging ham dan steak. Restoran itu diberi nama Kentucky Fried Chicken of Sander. Pengunjung terkesan dengan cita rasa ayam goreng lezat karena dimasak menggunakan 11 bumbu rahasia racikannya. Pada tahun 1935, karena kelezatan menu ayam goreng milik Sander membuat Gubernur Kentucky saat itu memberikan gelar kolonel non-militer. Gelar ini merupakan gelar tertinggi yang diberikan oleh pemerintah di negara tersebut. Sejak itulah dia merubah penampilannya yang selalu menggunakan setelan jas berwarna putih dengan dasi kupu-kupu berwarna hitam. Pada tahun 1937, merasa harus mulai mengembangkan usahanya dan tidak di sekitar pompa bensin, maka Sander membeli sebuah motel yang kemudian dijadikan restoran cepat saji dengan nama Motel Sander Court and Cafe. Pada tahun 1939, restoran cepat sajinya pun mengalami kebakaran besar hingga ludes semua. Bukan sedih dan meratapi nasib, Sander justru membangun kembali rumah makannya dengan jumlah kursi dan meja makan yang lebih banyak. Dan pada tahun 1940, Sander mengembangkan usaha restoran cepat saji dengan melengkapi teknik memasak ayam gorengnya menggunakan panci presto bertekanan tinggi. Sehingga ayam menjadi lebih cepat matang dan lunak. Rintangan kedua datang di tahun 1941, bisnisnya mengalami kerugian akibat penjatahan gas oleh pemerintah akibat Perang Dunia Kedua. Rintangan ketiga adalah ketika dibukanya jalur transportasi 75 yang melewati Corbin. Jalur transportasi itu baru saja selesai dibangun, namun jalur tersebut tidak melewati restoran milik Sander. Sehingga jumlah pengunjung semakin lama semakin menurun, dan restoran cepat sajinya menjadi sepi. Dan akhirnya usaha Sander pun merugi. Sander harus menjual properti yang dia miliki untuk membayar hutang. Dan nyaris bangkrut di usia 60 tahunan, Sander hanya hidup mengandalkan sisa tabungan dan jaminan sosial. Belajar dari proses usaha yang telah Sander lakukan dan dengan keterbatasan modal, akhirnya Sander beride menjual resep rahasia ayam goreng yang dia miliki ke restoran lain. Dengan tekadnya yang bulat dia menawarkan resep rahasianya itu keliling Amerika. Namun dia mengalami penolakan dari satu restoran ke restoran lainnya sebanyak 1009 kali penolakan. Penolakan itu dia alami selama kurun waktu 2 tahun ketika dia keliling Amerika menawarkan resep masak rahasianya. Di saat kebanyakan orang yang usianya 60 tahun lebih memilih bersantai di rumah. Justru Sander sedang gigih menawarkan resep makanan miliknya untuk diwaralabakan. Hingga akhirnya pada tahun 1952, Sander bertemu pemilik salah satu restoran terbesar di kota tersebut bernama Pete Harman dari South Salt Lake di Utah. Keduanya akhirnya membuat perjanjian waralaba KFC yang dibeli oleh Pete Harman. Perjanjian waralaba tersebut terkait penjualan resep masakan ayam goreng milik Sander dengan kesepakatan mendapat royalti. Kolonel Sander mendapatkan royalti sebesar 4 sen setiap satu potong ayam yang terjual. Dia juga membuat kesepakatan yang sama dengan beberapa restoran lokal. Pada tahun 1963, KFC menjadi restoran waralaba yang sangat berkembang dengan jumlah outlet sebanyak 600 restoran. Dan menjadikan perusahaan sebagai restoran dengan operasi makanan cepat saji terbesar di Amerika Serikat. KFC mempopulerkan ayam di industri makanan cepat saji dan mendiversifikasi pasar dengan menantang dominasi hamburger. Pada tahun 1964, Sander menjual perusahaan kepada sekelompok investor yang dipimpin oleh John Y. Brown Jr. dan Jack Massey seharga $2 juta. Kontrak tersebut mencakup gaji seumur hidup untuk Sander dan perjanjian bahwa ia akan menjadi pengendali kualitas dan merek dagang perusahaan. Kerjasama ini telah mencapai 3.000 outlet di 48 negara pada tahun 1970. Pada Juli tahun 1971, Brown menjual perusahaan itu ke Heblain yang berbasis di Connecticut. Heblain merupakan sebuah perusahaan makanan dan minuman dalam kemasan. Brown menjualnya seharga $285 juta. Dari waralaba tersebut, KFC berhasil berubah dari makan ayam rumahan menjadi makanan restoran yang memiliki cabang besar, dan Kolonel Sander pun mendulang kesuksesannya pada usia 75 tahun. Pada tahun 1974, Kolonel Sander sempat menuntut KFC sebesar $112 juta karena dianggap menggunakan nama dan wajahnya untuk menjual produk-produk selain ayam goreng. Gugatan itu akhirnya diselesaikan di luar pengadilan, dan Sander memperoleh kompensasi sebesar $1 juta. Meski sudah menjual KFC, Kolonel Sander masih aktif mengunjungi beberapa restoran KFC di dunia. Dia berkunjung sebagai ambasador KFC. Pendiri KFC ini meninggal pada tanggal 16 Desember tahun 1980 di Louisville, Kentucky pada usia 90 tahun. Pekerjaan promosi yang dilakukan oleh Sander membuatnya menjadi tokoh terkemuka dalam sejarah budaya Amerika. Pada saat kematiannya, ada sekitar 6.000 outlet KFC di 48 negara yang berbeda di seluruh dunia dengan penjualan $2 miliar per tahun.
Pada tahun 1982, Heblein diakuisisi oleh R.J. Reynolds, raksasa tembakau. Pada Juli tahun 1986, Reynolds menjual KFC ke Pepsi dengan harga $850 juta. Pepsi menjadikan KFC sebagai rantai bagian dari divisi restorannya bersama Pizza Hut dan Taco Bell. Sejak awal tahun 1990, KFC telah memperluas menu untuk menawarkan produk ayam lainnya, seperti sandwich dan bungkus daging ayam, serta salad dan makanan sampingan seperti kentang goreng dan coleslaw, makanan penutup, dan minuman ringan, yang terakhir sering dipasok oleh Pepsi. Pada tahun 2015, perusahaan itu berjuang, setelah kehilangan bisnis ke penggecer lain dan dikalahkan oleh Chick-fil-A sebagai penggecer ayam terkemuka di Amerika Serikat 3 tahun sebelumnya. Untuk mengatasi ini, perusahaan meluncurkan inisiatif baru dengan rencana mengubah kemasan, dekorasi dan seragamnya, serta memperluas varian menu. Hingga saat ini terdapat lebih kurang 18.875 outlet KFC di 118 negara dan wilayah di seluruh dunia. Ada 4.563 outlet di Cina dan 4.491 di Amerika Serikat, serta 9.821 di seluruh dunia. Outlet dimiliki oleh pemegang waralaba atau langsung oleh perusahaan. 11% outlet adalah milik perusahaan, dan sisanya dioperasikan oleh pemegang waralaba. Meskipun padat modal, kepemilikan perusahaan memungkinkan untuk ekspansi rantai yang lebih cepat. Dari kisah di atas, maka inspirasi yang kita dapatkan bahwa setiap hobi bisa dijadikan peluang usaha. Selama kita telaten melakukannya, gagal dalam usaha adalah wajar. Namun tidak wajar jika kita mudah menyerah karena kesuksesan bisa datang kapan saja, bahkan di usia 75 tahun seperti kisah Kolonel Sanders.